Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa ba'du. Pelajaran kita malam ini tafsir juz amma. Kita berada di tafsir surat Al-Qadar. Yang lalu diterangkan bahwa bulan Lailatul Qadar itu turunnya pada bulan Ramadan di 10 hari terakhir. Yang kata Allah Subhanahu wa taala, pada malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Dikatakan di sini yanzilullahu ta'ala fiha minal khairi wal barakah. Allah turunkan pada malam itu yang katanya lebih dari 1000 bulan itu kebaikan dan barokah ala hadhil ummah, terhadap umat ini. Walidzalika kana man qamaha, dari itu barang siapa yang berdiri di malam Qadar imanan wa ihtisaban, dengan keimanan dan penuh harap, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi, akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Summa dzakara ma yahdusu fi tilkal laili, dan Allah terangkan apa yang terjadi pada malam itu, apa yang terjadi pada malam Qadar. Kata Allah, tanazzalul malaikatu warruhu fiha, turun pada malam itu para malaikat dan ruh, fiha, pada malam Qadar. Ai tanazzala syai'an fa syai'an, maksudnya turun itu tidak langsung. Tanazzala ini turunnya secara bertahap para malaikat itu. Li'annal malaikata, karena para malaikat sukanus samawat, penduduk langit. Wasamawatu, sementara langit itu sab'un, ada 7. Fatataнаzzalul malaikatu ilal ardi syai'an fa syai'an, sehingga malaikat itu turunnya ke bumi itu secara bertahap, tidak langsung seluruh 7 langit turun bareng, itu tidak. Hatta tamla'a al-ardo, sampai memenuhi bumi. Di malam itu dipenuhi bumi itu oleh para malaikat. Wa nuzulul malaikati, turunnya malaikat fil ardi, di muka bumi, unwanun ala rahmah, sebagai tanda rahmat Allah Azza wa Jal, wal khairi, dan kebaikan dan barokah. Walihada idza imtana'atil malaikatu min duhuli syai'in kana dzalika dalilan ala anna hadzal makan alladzi imtana'atil malaikatu min duhulihi qad yahlu minal khairi wal barakah. Apa malaikat turun ke muka bumi karena bumi dipenuhi kebaikan dan rahmat. Dari itu kata beliau, apabila malaikat itu tidak mau masuk ke suatu tempat, itu menunjukkan bahwa tempat tersebut itu kosong dari kebaikan dan barokah.
Kal makana alladzi fihi suwaru, seperti tempat yang ada gambar makhluk hidupnya. Rumah ada gambar makhluk hidup yang dipajang di temboknya, di rumahnya. Fa innal malaikata, maka para malaikat, la tadkhulu baitan fihi suratun. Malaikat itu tidak masuk ke rumah yang ada gambar yang dipajang. Nah, akhrajahu al-Bukhari, hadis ini diriwayatkan oleh al-Imam al-Bukhari. Kitabul libas di bab al-libas. Libas itu bab pakaian. Di sana Imam Bukhari ada judulnya babun la tadkhulul malaikatu baitan fi suratin fihi suratun. Di sana ada bab Imam Bukhari bab malaikat yang la tadkhulul malaikatu, malaikat tidak masuk ke rumah yang ada gambarnya. Di kitab Muslim sama juga di dalam kitabul libas wa zina, zina perhiasan. Bab, kalau di Muslim judul babnya tahrimu taswiri suratil hayawan. Haramnya membuat lukisan berbentuk hewan atau makhluk hidup. Wa annal malaikata alaihimussalam, karena malaikat alaihissalam la yadkhuluna, tidak masuk ke rumah fihi suratun au kalbun, di rumah yang ada gambarnya atau ada anjingnya. Nah, ini satu hadis yang sama, bawakan hadis-hadis sahih bahwa rumah yang ada gambar makhluk hidupnya tidak dimasuki malaikat. Nah, nanti syaitan yang masuk. Karena masing-masing orang atau rumah ada penjaganya yang jaga. Kalau tidak dijaga malaikat ya syaitan. Mungkin di rumah masih ada foto-foto. Nah, itu penyebab malaikat tidak bisa masuk. Yakni suratun muharramatun, yakni gambar yang diharamkan, gambar makhluk bernyawa, hewan-hewan. Nah, walaupun itu lukisan tangan atau foto. Li'anna surata, karena gambar, idza kanat mumtahinatun fi firasin aw mahdatin, fa aktsar ulama ala annahu jaizatun. Beda kalau gambar itu dihinakan, ditaruh di bawah kasur, kata beliau, maka ini jaizah, boleh. Wala hadza fala tamtani'u al malaikatu min duhulil makan, kalau gambarnya itu tidak dipajang, tapi di bawah, mungkin di dalam ini album ya, dilipat dalam album, disimpan dalam lemari, tidak dipajang, kata beliau malaikat masih mau masuk. Li'annahu law imtana'at lakana zahilan mamnu'an. Fal malaikatu tatanazzalu fi lailatul qadar bikasratin. Jadi kenapa malam Lailatul Qadar itu malaikat pada turun? Karena pada malam Lailatul Qadar itu bumi diliputi dengan kebaikan dan barokah, sehingga para malaikat pun hadir. Maka turunnya malaikat di malam Lailatul Qadar banyak sekali. Nuzuluhum khairun wa barakatun. Turunnya malaikat itu kebaikan dan barokah. Warruh wal malaikatu warruh. Tanazzalul malaikatu warruh. Arruh huwa Jibril alaihi salam. Ruh di ayat
itu adalah malaikat Jibril. Kenapa kok masih disebutkan ini kan sudah masuk manil, sehingga di sini disebut sendiri. Dan disebut ruh karena hati manusia itu bisa hidup dengan wahyu, dengan Al-Quran yang dibawa oleh malaikat Jibril. Li syarafihi wa fadrihi, karena kemuliaan malaikat Jibril dan keutamaan beliau. Wa qauluhu ta'ala bi idzni rabbihim tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi idzni rabbihim, atas izin Rabbnya. Ai bi amrihi, atas perintah dari Allah. Nah, wa murad bihi al-idznul kauni, dan yang dimaksudkan di sini adalah izin kauni. Li'anna izin Allah, karena izin Allah itu ai amrihi, perintah Allah itu yang qasimu ila qismaini. Izin Allah itu ada dua. Namanya izin kauni atau takdir itu juga dua. Ada takdir kauni wa idnun syar'i. Yang kedua izin syar'i dini. Kalau ini kauni qadari. Kalau takdir kauni itu adalah sesuatu yang mesti terjadi, ketentuan Allah yang mesti terjadi. Nah, terjadi itu perkara baik maupun jelek. Namanya izin kauni. Seperti adanya kekafiran. Itu adanya sesuatu kekafiran itu juga karena Allah mengizinkan adanya kekafiran. Tapi namanya izin kauni. Adanya perkara yang diharamkan, babi, hewan-hewan yang diharamkan, itu juga izin Allah. Namanya izin kauni. Karena tidak ada yang ada di muka bumi, di alam ini, kecuali semua atas izin Allah. Dan atas perbuatan Allah, atas kehendak Allah. Tapi itu namanya izin kauni, belum tentu baik. Kalau izin kauni itu suatu yang mesti terjadi, baik ataupun buruk. Seperti iblis, yang mengadakan iblis, yang mengizinkan adanya iblis itu Allah. Bahkan penciptanya itu Allah. Yang memberikan kesehatan pada iblis itu Allah. Nah, padahal itu iblis bukan perkara yang baik. Tapi kalau izin syar'i, ini izin yang berkaitan dengan perintahnya agama, itu perintah agama. Seperti beriman kepada Rasul, beriman kepada Allah. Nah, ini kaitannya dengan hukum. Tidak mesti terjadi kalau izin syar'i ini tidak mesti terjadi. Seperti Allah mengizinkan semua makhluk itu, semua manusia itu beriman kepada Allah. Tapi kenyataannya, kebanyakannya manusia tidak beriman. Nah itu, kalau yang izin syar'i ini kaitannya dengan kecintaan Allah, keridhaan Allah. Maka kafirnya Abu Bakar itu tidak ada padanya takdir kauni. Nah, dan imannya Abu Bakar itu pada beliau terdapat dua izin, yaitu izin kauni, yaitu terjadi, dan izin syar'i beliau beriman. Jadi berhubungan dengan
kecintaan Allah, keridhaan Allah itu disebut dengan izin syar'i. Kapan itu? Ketika orang itu menjalankan perintah Allah. Kalau tidak menjalankan perintah Allah, kalau izin syar'i ini tidak mesti terjadi. Faqauluhu ta'ala syara'u, mereka membuat ajaran. Lahum minadini, membuat ajaran agama mereka. Malam ya'din bihillah, sesuatu yang tidak diizinkan oleh Allah. Tidak diizinkan itu secara syar'i. Mereka membuat ajaran-ajaran baru yang tidak diajarkan Allah dan Rasul-Nya. Beragama dengan agama yang tidak datang dari Allah dan Rasul-Nya. Tapi kan terjadi perpecahan umat Islam terjadi. Itu namanya izin kauni, terjadinya itu, tapi tidak mendapatkan izin syar'i. Kata Allah di sini, malam ya'zin bihillah. Ajaran-ajaran agama yang tidak diizinkan oleh Allah. Karena nanti ada orang, loh kok tidak diizinkan tapi kok terjadi. Nah, sehingga orang banyak memahami semua yang terjadi itu berarti diizinkan. Iyalah, diizinkan bukan berarti dibolehkan, ya. Diizinkan itu belum tentu dibolehkan, belum tentu dicintai dan diridhoi. Nah, kalau Allah tidak mengizinkan, ya tidak akan dicipta. Maka diciptanya babi misalnya itu. Kan berarti Allah mengizinkan karena Allah yang mencipta. Allah yang maha kuasa, Allah yang menghendaki, Allah yang mencipta babi. Ya enggak apa-apa lah makan babi, itu kan ciptaan Allah. Atas izin dari Allah, atas kehendak dari Allah, Allah menciptakan. Nah itu berarti orang itu tidak bisa membedakan antara apa? Izin kauni dan izin syar'i. Jadi tidak semua yang terjadi yang disebut izin kauni itu diizinkan secara syar'i. Membuat ajaran baru itu terjadi atas izin Allah. Izin apa? Kauni. Tapi secara syar'i diizinkan apa tidak? Tidak. Gitu kesimpulannya. Ai malam ya'zin bihi syar'an. Maksudnya tidak diizinkan membuat ajaran baru itu secara syar'i. Menurut agama tidak boleh. Walaupun terjadi. Terjadinya itu namanya izin syar'i. Karena tidak ada yang terjadi di dunia ini kecuali karena adanya izin dari Allah. Adanya kejahatan, kejelekan, kemaksiatan. Nah, karena orang yang nggak bisa membedakan kemudian menyandarkan kejelekan itu pada Allah. Ya kalau Allah tidak mengizinkan ya tidak akan terjadi pencurian, saya tidak akan mencuri, saya tidak akan kufur, saya tidak akan syirik. Kalau saya syirik ini kan karena memang diizinkan oleh Allah. Nah itu mereka dikembalikan pada Allah jadinya kejelekan-kejelekan. Nah itu pemahaman yang keliru dan sesat. Li'annahu qad adzina bihi qadran, karena kadang diizinkan secara takdir, secara kauni maksudnya. Faqad syara'a min dunillahi. Kadang orang membuat ajaran-ajaran sendiri. Lakinnahu laisa biiznillahi syar'i, padahal itu tidak diizinkan oleh Allah secara syar'i. Nah, dan ini pentingnya kita mengingatkan, mengembalikan kepada yang diajarkan Allah dan Rasul-Nya. Tidak boleh menyerah kemudian ya kalau Allah menghendaki tidak terjadi ya enggak terjadi. Nah iyalah. Nah, berarti kan itu terjadi karena diizinkan oleh Allah. Iya, walaupun diizinkan itu salah. Gitu. Secara syar'i salah. Wa idnun qadari, izin qadari kama fi hadhil ayah. Termasuk turunnya malaikat ini disebut izin qadari.
Bi'izni rabbihim ay bi amrihi al-qadari, atas perintah Allah yang qadari. Wa kulluhu min kulli amrin. Kila inna min di sini tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amrin. Kila inna min, bahwa min ini bimakna al-ba, maknanya ba. Min ini maknanya ba. Kalau dimaknai ba berarti bikulli amrin. Ai bikulli amrin. Ai mimma ya'muruhumullahu bihi. Turunnya malaikat itu dengan membawa semua apa yang Allah perintahkan. Dengan semua yang Allah perintahkan. Wa huwa mubhamun. Dan apa yang Allah perintahkan pada malaikat yang turun itu, di sini kata beliau mubham. Mubham itu tidak disebutkan. La na'lamu ma huwa, apa itu perintahnya. Lakinnana naqulu, tapi kita katakan, kita meyakini, inna tanazzalal malaikatu fil ardi unwanun alal khairi war rahmati wal barakah, bahwa turunnya malaikat ke muka bumi ini karena membawa kebaikan, rahmah dan barokah. Nah, salamun hiya hatta matla'il fajr. Iya, salamun hiya. Hiyanya ini malam qadar. Al jumlah huna, ayatnya di sini, tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amrin salamun hiya. Al jumlah huna, ayat di sini salamun hiya mukawwanatun min mubtada'in wa khobar, terdiri dari subjek dan predikatnya. Nah, wal khobaru fiha muqaddamun. Kalau bahasa Arabnya itu mubtada dan khobar. Ini bahasa beliau. Mubtada dan khobar. Mubtada itu maksudnya pokok bahasannya. Nah, khobar itu keterangannya. Seperti kalau orang mengatakan, hadza kitabun. Ini kitab. Atau masjidun kabirun. Masjidnya itu, masjidun itu mubtada, pembahasannya, pembicaraannya. Yang sedang dibicarakan itu apa? Masjid. Tapi kan butuh keterangan supaya jelas. Kalau cuma ngomong masjid, masjid itu berhenti di situ, itu ndak sempurna, karena masih membiarkan orang menunggu yang akan dibicarakan selanjutnya. Orang masih tolak-toleh. Butuh apa? Khobar. Khobar itu keterangan. Masjid itu besar. Nah, besarnya ini namanya khobar. Masjidun kabirun. Masjid itu besar. Ini demikian juga. Hiya salamun. Hiya salamun. Malam Lailatul Qadar itu salamun. Berarti ini mubtada'nya, keterangannya didahulukan oleh Allah. Pokok bahasanya yang disebut mubtada itu diakhirkan. Nah, di sini kata beliau, wal khabaru fiha muqaddamun. Keterangannya mendahului. Wa takdiru, perkiraan ayatnya seperti ini. Hiya salamun. Malam Lailatul Qadar itu salamun. Nah, kenapa didahulukan yang akhir? Nah, ininya kok dibelakangkan. Ini padahal ini mestinya di awal. Hiya salamun. Ini dalam rangka lil hasr, pembatasan. Namanya hasr, pembatasan. Bahwa yang terpenting di sini adalah salamnya ini, keselamatannya itu.
Ai hadhil lailatu, bahwa malam Lailatul Qadar itu salamun, keselamatan. Salam itu keselamatan. Wa wasafahallahu ta'ala bisalam, Allah sifati malam Lailatul Qadar itu dengan salam. Likasratin man yaslimu fiha, karena banyaknya orang yang diselamatkan pada malam itu. Minal azam, diselamatkan dari dosa-dosa. Wa uqubatiha, dan hukuman-hukuman, siksa-siksa. Nah, karena amalan-amalan yang dikerjakan. Qala Nabi alaihi salatu wassalam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qoma lailatal qadri, barang siapa yang berdiri salat ya, malam Lailatul Qadar, itu salat tarawih ya. Imanan, dengan penuh keimanan, wahtisaban, dan penuh harap. Ughfira lahu ma taqaddama min dzambihi, akan diampuni dosa-dosanya. Nah, sehingga yang diampuni, kata beliau di sini, wa maghfiratudz dzunubi, pengampunan dosa, itu kan pembersihan ya. La syakka annaha, tidak diragukan bahwa pembersihan dosa itu salamatun. Nah, salamatun min wabaiha wa uqubatiha, dari efek jeleknya dan dari hukumannya. Nah, itu yang diharapkan diturunkannya malam Lailatul Qadar. Allah janjikan orangnya diampuni oleh Allah. Sehingga kondisinya bersih. Tapi syaratnya berdiri. Nah, kalau nggak berdiri, kemudian santai-santai, malah tidur, ya nggak dapat ini. Karena ini kata Rasul, man qoma, barang siapa yang berdiri. Hatta matla'il fajar, sampai terbit fajar. Ai tatanazzalul malaikatu fi hadhil laila, turunnya malaikat pada malam Lailatul Qadar hatta matla'il fajar. Nah, ai ila, sampai terbitnya fajar. Wa idza tala'al fajru, kalau fajar sudah terbit, intahat Lailatul Qadar, selesai Lailatul Qadar, subuh itu ya. Nah, sabaqa an kulna inna Lailatul Qadar fi Ramadan, lakin fi ayyi juz'in min Ramadan, afi awwalihi aw wastihi aw akhirihi. Turunnya malam Lailatul Qadar itu kapan? Di awal bulan, atau di tengah, atau di akhirnya? Naqulu fil jawab ala hadza, inna Nabiya sallallahu alaihi wasallam i'takafal asral awal, pernah Nabi i'tikaf di 10 hari pertama. Nah, sumal asral awsat, kemudian di 10 hari yang tengah. Kenapa? Taharian li Lailatul Qadar. Dalam rangka beliau memburu Lailatul Qadar. Sumaki lalahu, kemudian dikatakan innaha fil asratil awakhir. Kemudian disebutkan pada beliau, pada Rasulullah, bahwa malam Lailatul Qadar itu pada 10 malam terakhir. Fa'takafa, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam i'tikaf al-asral awakhir, di 10 hari terakhir. Idzan fa Lailatul Qadri, maka Lailatul Qadar itu fil asril awakhir, berada di 10 hari terakhir. Min Ramadan, dari Ramadan. Wa fi ayyi lailatin minha, malam berapa itu? Allahu a'lam, Allah yang Maha tahu. Nah, qad takunu fi lailati ihda wa isrin, kadang terjadi pada malam 21, au fi lailati salasin, atau 23, malam 30, au fi ma bainahuma, atau antara keduanya, antara tanggal 21 sampai malam 30 itu turunnya. Falam ya'ti tahdidun, sehingga tidak ada batasan, tidak ada kepastian tanggal berapanya.
Pokoknya antara 21 sampai 30. Nah, tidak disebutkan di hadisnya malamnya itu, tidak disebutkan malam berapanya. Kullu amin pada setiap malam, pada setiap tahun tidak disebutkan. Nah, misalnya tahun depan ini Januari kita akan puasa, nanti malam Lailatul Qadarnya tanggal 23, tidak ada dalilnya. Atau 25. Walihada aran Nabi sallallahu alaihi wasallam Lailatul Qadar, dari itu ditampakkan kepada Nabi Lailatul Qadar ihda wa isrin. Pernah ditampakkan tanggal 21. Wara'a fil manam, dan bahkan beliau pernah bermimpi annahu yasjudu fi sabihatiha fi ma'in wa tinin. Malamnya beliau bermimpi sujud waktu sholat subuhnya di air dan tanah. Maksudnya becek. Fa'amtaratis sama'u tilkal laila, pada saat mimpi itu hujan. Nah, ailalati ihda wa isrin, pada malam 21 itu hujan. Fasallan Nabi sallallahu alaihi wasallam fi masjidihi, maka Nabi sholat di masjidnya, Masjid Nabawi sekarang itu. Wa kana masjiduhu min arisin, dan masjidnya itu dari pelepah kurma itu. La yamna'u tasrabul ma', sehingga tidak menghalangi jatuhnya air minas saqafi, dari atapnya. Bocor kabeh ya. Fasajadan Nabi sallallahu alaihi wasallam sabahaha, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam sujud salat subuhnya fi salatil fajri fil ma'i wattin. Mimpinya sama kan dengan mimpinya ya. Tadi mimpinya beliau mimpi sujud di air campur tanah. Ternyata malam itu hujan dan beliau sholat subuhnya di air dan tanah. Wara'a sahabatu radhiyallahu anhum ala jabhatihi, sampai para sahabat melihat di keningnya asarul ma'watin, bekas air dan tanah di kening Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa fi tilkal lailati kanat fi lailati ihda wa isrin, pada malam itu tanggal 21. Wa ma'adzalika, padahal Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan iltamisuha fil asril awahir, maka carilah malam Lailatul Qadar itu di 10 hari terakhir. Di dalam riwayat lain fil witri, dalam ganjil, minal asril awahir, pada malam ganjil di 10 hari terakhir, 21, 23, 25, 27, 29. Wara'aha sahabatu dzata sanatin, pernah suatu tahun para sahabat melihat minasinin fi sab'il awahir, pada 7 yang terakhir. 7 terakhir berarti ya 23 ya. Faqala sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi mengatakan ara ru'yakum qad tawata'at fi sab'il awahir. Kadang terjadi pada 7 akhir, 7 yang terakhir. Pemangkana mutaharrian, barang siapa yang memburu malam Lailatul Qadar, falyataharriha, maka berburulah fi sab'il awahir. Nah, kadang diartikan ini fi sab'il awahir itu pada malam 27. Yakni fi tilkas sanah, yaitu di tahun itu. Amma fi baqiyatil a'wam, adapun di sisa tahun berikutnya, faya fi kullil asri, ya pokoknya di 10 hari terakhir tadi. Falaisat muayyanatun, tidak disebutkan. Juga tentang ganjil itu kadang para ulama ngitung dari belakang, kadang ngitungnya dari depan.
Kalau ngitung dari belakang, ngitungnya dari tanggal 20, dari tanggal 30. Dari tanggal 20, dari tanggal 30, tanggal 30-nya itu kan genap ya. Nanti tanggal 29-nya, kalau tanggal 30-nya ganjil, berarti tanggal 29-nya itu genap. Ya kan kalau dari belakang. Tanggal 30-nya itu pas kan ganjilnya itu. Nanti genapnya tanggal 29. Tanggal 29 kalau dihitung dari depan itu pas ganjil kan tanggal 29. Tapi kalau dihitung dari belakang itu genap. Sehingga tanggal 29 itu bisa jadi ganjil kalau dihitung dari depan dan bisa jadi genap kalau dihitung dari belakang. Sehingga tanggal 10 terakhir itu bisa kita memburu semuanya. Bisa kita buru semuanya. Artinya 10 hari. Tidak diambil misalnya wes saya ngitung dari depan saja. Nah, para ulama mengatakan bisa dari depan, dari belakang. Makanya Rasul mengatakan iltamisu, ini kata beliau, iltamisu burulah ya. Malam Lailatul Qadar itu pada 10 terakhir. Nah 10 di sini kan tidak disebutkan milio ganjil-ganjil saja. Nah ada juga yang seperti ini pada ganjil yang 10 terakhir. Nah, ganjilnya tadi yang mana ganjilnya? Kan bisa dari depan, dari belakang. Lakin arjaha lailata sab'in wa isrina. Tapi oleh Rasul SAW diharapkan, harapan tertingginya dari ganjil itu tanggal malam 27. Waqat takunu masalan fi hadzal am, ada kalanya pada tahun ini Lailatul Sab'in wa Isrin. Namun demikian bisa jadi tahun ini tanggal 27. Wa fil amisani pada tahun berikutnya Lailatul Ihda wa Isrin. Tahun berikutnya bisa jadi tanggal 21. Wa fil amis salisi pada tahun ketiga Lailatul Khamsin wa Isrin. Bisa jadi malam 25. Wahakata. Nah, wa innama abhamahallahu azza wa jal lil faidataini azimatain. Sehingga itu oleh Allah Subhanahu wa taala tidak disebutkan, bahasa beliau di sini abhamaha, tidak disebutkan kepastiannya itu supaya orang selalu semangat pada 10 itu semuanya. Nah, kalau 10 diburu semuanya mulai tanggal 21 sampai 30 itu pasti kena ya. Tapi 10 jangan nyari ganjil-ganjilnya saja. Karena ganjil itu yang mana bisa dari depan, bisa dari belakang. Kenapa oleh Allah tidak disebutkan? Ada dua faedah besar. Yang pertama, bayanus sadiki, menunjukkan orang yang atau memberi semangat orang yang jujur. Fi talabiha di dalam mencari Lailatul Qadar minal mutakasili. Kenapa oleh Allah dirahasiakan ini? Karena untuk membedakan antara orang yang benar kepingin mendapati malam Lailatul Qadar dan orang yang malas. Mutakasil itu orang yang malas. Aku tak ganjil saja misalnya. Ya ganjilnya dari mana? Ya sekarang tanggal 21. Zaman ngitungnya dari mana? Nah kan gitu. Iya sekarang kalau zaman dari depan tanggal 21. Kalau dihitung dari 30, sekarang tanggal 10 genap malah. Iya kan? Malah genap sekarang. Ya aku tak ngitung dari depan. Iya. Jadi gitu.
Sekarang tanggal 21, besoknya 22, itu bisa bermakna ganjil kan? Kalau dihitung dari belakang. Li'anna shadiqa, karena kalau orang jujur fi talabiha, di dalam mencari Lailatul Qadar, la yahimuhu, tidak memperdulikan ayyata'abba asra layalin, tidak akan memperdulikan, tidak akan memberatkan bercapek-capek pada 10 malam min ajli, dalam rangka an yudrikaha, mendapatkan, sehingga dia semangat. Mungkin sudah disiapkan. Kalau riwayat itu ulama-ulama dahulu itu 6 bulan terakhir, 6 bulan sebelum Ramadan itu sudah disiapkan betul. Apalagi kemudian iktikaf ya, di masjid selama 10 hari. Ini juga dalam rangka ini. Wal mutakasilu, adapun orang pemalas, yaksulu, dia malas, an yakuma asra layalin min ajli lailatin wahidatin. Dia paling cuma semangat malam 27-nya. Nah, kenapa oleh Allah dirahasiakan? Supaya tidak ada yang malas. Yang kedua, kasratu sawabil muslimin bikasratil amal, banyaknya pahala bagi orang muslimin dengan banyaknya amal. Kan kalau semangat banyak amalnya, tapi kalau malas cuma milih ganjil-ganjilnya saja. Li'annahu kullama kasural amal kasural sawab, karena semakin banyak amalannya akan semakin banyak pahalanya. Wa bihadhil munasabah nah, ini agak panjang penjelasan beliau. Beliau maunya mengingatkan kebanyakan orang yang salah saat ini. Yaitu banyak orang di malam, di tanggal 27, malam 27. Sampai ada istilah umroh 27. Nah, wallahualam, mungkin ada yang ditanya. Itu tentang malam Lailatul Qadar dan keutamaannya. Nah, mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Semoga Allah mengaruniakan taufik dan hidayahnya kepada apa yang Allah cintai dan Allah ridhoi. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita dan memaafkan, sehingga kita menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam hati yang salim, yang bersih. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.